Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kawan-kawan eh, akan melihat recording ini pada nantinya. Jadi pada malam hari ini kita akan mempelajari mengenai galian dan peraturannya serta struktur pendukungnya yaitu embedded walls. Ya, galian ini meskipun kesannya kita hanya menggali tanah, namun kita tetap harus melakukan penggalian tanah sesuai dengan standar untuk memastikan tidak adanya kegagalan konstruksi yang dapat menyebabkan kerugian bagi eh, semua belah pihak, baik itu kontraktor, konsultan, mungkin konsultan tidak ya, tapi lebih ke bangunan di sekitarnya, ataupun eh, kegagalan konstruksi yang dapat menyebabkan setback dari suatu proyek sehingga tidak sesuai dengan target proyek. Tes harusnya sudah oke ya. Saya akan pastikan bahwa eh, harusnya sih iya, iya, mic saya sudah oke. Kita akan mulai langsung aja ya. Galian. Nah, apa itu galian? Ya, jadi basically seperti yang kita tahu kayak gali kubur aja ya. Kita melakukan aktivitas penggalian dengan tujuan untuk eh, kalau misalkan orang gali kubur itu ya untuk mengubur manusia, kemudian mungkin kalau ditambang orang melakukan penggalian untuk mendapatkan mineral atau ore atau batu bara atau sumber atau mineral-mineral lain seperti rare earth element dengan tujuan untuk manufaktur maupun sumber energi. Namun kalau kita di sipil, kita gunakan penggalian ini, kita melakukan penggalian untuk memastikan bahwa struktur geoteknik kita aman, satu, atau untuk membuat struktur geoteknik atau struktur lain yang posisinya ada di bawah muka tanah, seperti misalkan nih, basement nih, ya kan? Kemudian kita juga melakukan pembalian untuk cut and fill, ya kan? Kemudian kita juga melakukan penggalian untuk membuat struktur pondasi dangkal. Kemudian kita juga melakukan penggalian untuk pondasi rakit, untuk file cap dan sebagainya. Nah, berdasarkan spesifikasi umum 2018 Bina Marga, pekerjaan galian itu dibagi menjadi beberapa jenis tergantung dari bahan yang digali itu apa. Yang pertama adalah galian biasa atau galian mungkin kita kita ketahui sebagai tanah. Kemudian galian batu lunak. Galian batu lunak itu mungkin seperti dikatakan limestone ya. Limestone itu termasuk batu yang cukup lunak atau mungkin batu kapur ya. Kemudian juga galian batu keras itu misalkan kalau kita mungkin di quarry, eh, mungkin kalian tidak jangan eh, membayang bahwa oh kita akan menggali batu keras itu dengan menggunakan kayak alat beko atau alat ekskavator ya, nggak gitu. Galian ini general terms itu proses memindahkan material dari tanah atau material yang ada di muka tanah ke eh, lokasi yang berbeda. Jadi kalau misalkan di batu atau eh, lain yang lebih keras, kadang orang tuh menggunakan sistem blasting atau ledakan. Biasanya kalau misalkan mungkin kalian tahu di mining, orang mining mau ngeluarin batunya atau kalau misalkan di kita nyari sumber agregat untuk beton, beton kan dia kan pakai agregat kasar ya dari batu vulkanik biasanya, ataupun juga lapis pondasi agregat untuk jalan ya, maka eh, nggak mungkin dong mereka melakukan penggalian batu secara massal dengan menggunakan alat berat seperti ekskavator atau mungkin seperti hammer jack gitu kan itu kan akan memakan waktu sangat lama dan tidak tidak praktis kan. Maka yang mereka lakukan adalah blasting atau peledakan. Kemudian galian struktur. Galian strukturnya maksudnya apa? Jadi galian struktur itu merupakan galian yang digunakan khusus untuk struktural. Jadi misalkan untuk beton kalian mau bikin eh, basement ya atau kalian juga mau bikin eh, saluran, ducting, atau mungkin saluran yang besar ya. Nah, itu masuk ke arah sana. Kemudian ada juga galian perkerasan beraspal.
Galian perkerasan beraspal ya kalian tahulah galian jalan lah ya. Jalan kita keruk, kita mau melakukan pembuatan ulang ya. Kemudian juga kadang kan overlay juga hanya aspalnya aja yang dikupas. Kemudian galian perkerasan berbutir. Kan di jalan itu nggak cuma pakai aspal aja ya. Jadi jalan itu ada juga yang pakai lapis pondasi agregat aja. Mungkin bukan lapis pondasi agregat, mungkin lebih tepatnya makadam atau sirtu ya. Kemudian galian perkerasan beton. Ya, ini kalau misalkan jalannya menggunakan jalan beton. Nah, ini merupakan penjelasan tersendiri dari spesifikasi umum 2018. Nah, untuk galian biasa, itu adalah seluruh galian yang tidak diklasifikasi sebagai galian batu lunak, galian batu, galian struktur, galian sumber bahan, atau borrow. Nah, excavation. Jadi kadang-kadang kalau kalian nemu di lapangan, orang bilang borrow. Borrow itu bahan yang bisa dipakai untuk sumber. Jadi sumber bahan untuk agregat, entah itu beton maupun lapis pondasi agregat, ataupun mungkin sirdam dan makadam atau sirtu ya. Nah, kemudian galian pergerasan beraspal, berbutir, dan galian pergerasan beton, serta pembuangan bahan galian biasa yang tidak terpakai seperti yang ditentukan pada gambar atau sebagaimana diterangkan oleh pengawas pekerjaan. Nah, eh, untuk galian batu lunak, itu dia mencakup galian pada batuan yang mempunyai kuatakan uniaksial sebesar 0,6 sampai 12,5 MPa. Kemudian untuk galian batu harus mencakup galian bongkahan batu yang mempunyai kuatakan uniaksial lebih dari 12,5 MPa yang sudah diuji berdasarkan SNI 2825 tahun 2008. Dan tentu saja eh, dengan volumenya 1 meter kubik atau lebih dari seluruh batu atau bahan yang lain yang menurut pengawas tidak praktis menggali tanpa ada alat bertekanan udara atau pemboran dan peledakan. Ini ada definisi sendiri, ini bisa dilihat. Ini semuanya sama dari SN, dari Spesimen Umum Bina Marga ya. Kemudian galian struktur. Nah, galian struktur dia mencakup galian pada segala jenis tanah dalam batas pekerjaan yang tunjukkan dalam gambar untuk struktur. Nah, contoh misalkan nih, galian struktur terbatas untuk galian lantai beton, fondasi jembatan. Jadi kalau kalian mau bikin kalkep ya, tembok penahan tanah beton, misalkan mau bikin basement, dan struktur beton pemikul beban lainnya selain disebut dalam spesifikasi ini. Nah, pekerjaan galian struktur ini juga meliputi penimbunan kembali dengan bahan yang disetujui oleh pengawas pekerjaan. Jadi pakai seraktur material. Pembuangan bahan galian yang tidak terpakai, semua keperluan drainase, pemompaan, pengelolaan, penyokongan, dan sebagainya. Untuk galian perkerasan beraspal itu mencakup perkerasan beraspal lama dan pembuangan bahan perkerasan beraspal dengan maupun tanpa cold milling machine. Nah, kemudian untuk galian perkerasan berbutir, mencakup galian pada perkerasan berbutir existing dengan atau tanpa tulangan dan pembuatan bahan perkerasan berbutir yang tidak terpakai seperti yang ditunjukkan dalam gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh pengawas pekerjaan. Jadi yang tadi ya, sirdam, sirtu, makadam ya. Kemudian untuk galian perkerasan beton, jelas dia untuk mencakup galian pada perkerasan beton lama, pembuangan bahan perkerasan beton yang tidak terpakai seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, memanfaatkan kembali galian ini harus mendapat persetujuan terlebih dulu oleh pengawas. Jadi kadang orang itu mungkin, saya mau pakai bahan lama aja deh. Orang itu melakukan penggalian ulang, atau kalau kita kan mungkin geoteknik tanah ya, atau mungkin misalkan bahan eh, granular. Contoh orang misalkan saya mau gali pembuatan ulang jalan, saya geruk, saya gali. Nah, itu perkerasan jalan itu materialnya harus dites dulu apakah dia masih sesuai spesifikasi atau sudah mengalami kelelahan atau sudah fatigue ya. Begitupun juga tanah. Apakah dia sudah fatigue atau belum, atau apakah dia permeabilitasnya masih masuk spesifikasi yang disyaratkan atau belum, kebutuhannya untuk apa, tetap kita harus lakukan pengujian ulang di laboratorium. Nah, jadi nggak bisa, kecuali mungkin untuk cut and fill ya, cut and fill yang hanya untuk pemerataan aja, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan dia sebagai load bearing, atau dia ada hubungannya dengan nanti pengerusakan struktur oleh faktor lain seperti faktor air, nah itu harus diselidiki lebih lanjut dengan menggunakan uji laboratorium. Untuk
galian ini, kalau dari spesifikasi umum 2016, toleransi dimensinya itu tidak boleh berbeda lebih dari 2 cm atau lebih rendah 3 cm pada setiap titik dan 1 cm pada setiap titik untuk galian bahan pengerasan lama. Ini khusus galian bahan pengerasan ya. Dan pemotongan permukaan lereng telah selesai tidak boleh berbeda dari pergaris profil yang diserahkan melampaui 10 cm untuk tanah dan 20 untuk batu. Nah, permukaan galian tanah maupun batu yang telah selesai atau dan terbuka terhadap aliran air, permukaannya harus cukup rata dan harus memiliki cukup kemiringan untuk menjamin pengaliran air yang bebas dari permukaan itu tanpa terjadi genangan. Jadi disinilah pentingnya kawan-kawan untuk melakukan survei evaluasi spasial atau geospasial, atau mungkin kalian lebih pahamnya pemetaan ilmu ukur tanah untuk memastikan bahwa oh galian kita itu sudah sesuai dengan gambar forkon atau sudah sesuai dengan instruksi dari pengawas atau sudah sesuai dengan desain yang ditentukan sebelumnya. Nah, nanti di sesi kedua ada instrumentasi-instrumentasi yang perlu dilihat, tapi itu hubungannya sama instrumentasi untuk keamanan ya. Nah, kalau untuk instrumentasi ini mungkin lebih tepatnya kayak penyediaan alat teodolit, GPS, dan segala macam untuk memastikan bahwa oh ini dia sudah sesuai dengan persyaratan. Kemudian utility bawah tanah. Nah, ini penyedia jasa harus bertanggung jawab untuk memperoleh informasi tentang keberadaan dan lokasi utility bawah tanah dan untuk memperoleh dan membayar setiap izinnya pada wewenang. Nah, lainnya yang diperlukan dalam penjelasan kalian yang diperlukan dalam kontrak. Penyedia jasa juga bertanggung jawab menjaga dan melindungi setiap utilitas bawah tanah yang masih berfungsi seperti pipa, kabel, atau saluran bawah tanah lain, atau struktur yang mungkin dijumpai dan untuk memperbaiki setiap kerusakan yang ditimbulkan akibat operasi kegiatannya. Jadi, disinilah pentingnya eh, ketika kontraktor penggalian itu, dia juga harus melakukan survei lokasi awal, baik survei viabilitas pekerjaan penggalian maupun survei utility di bawahnya ada apa. Biasanya sih di Pemkot sih ada, kalau misalkan di Pemkot atau pemerintah kabupaten itu kantornya harus sih ada kalau memang dia benar ya. Kadang-kadang yang susah adalah kadang-kadang gini, kalau misalkan ada utility-utility seperti kabel internet yang ditanam di bawah tanah, kemudian karena kabel internet itu sifatnya bersifat dari orang swasta, kadang-kadang petanya tuh kadang-kadang susah didapat itu ya. Jadi ketika penggalian juga pengawasnya harus jeli, sehingga ketika ada ternyata ditemukan utility, penggalian harus segera dihentikan sebelum utility tersebut terkena kerusakan karena aktivitas penggalian. Nah, ini ada contohnya nih di sini. Kalau di luar kan mungkin rata-rata utility-nya di bawah tanah ya, kabel listrik dan pipa pembuangan air, pipa saluran drainase, kemudian juga eh, kabel internet, kabel telepon. Ya, kalau di Indonesia sih mungkin biasanya ke di Indonesia tuh yang sudah ada penanaman utilitas ini biasanya di kota-kota yang bukan kota Jakarta tapi kota maju ya, dalam artian kota pembuatan baru. Contoh misalkan kayak di Summarecon di BSD, eh, kabel utility-nya sudah banyak yang dilakukan sudah banyak yang ditanam di bawah tanah. Oleh karena itu, kalau misalkan di tempat-tempat seperti itu, ada baiknya eh, melakukan komunikasi dengan developer sehingga kita tahu utility-nya di mana. Tuh. Oke, sekarang tadi udah di bawah. Oke, ya. Kemudian penggunaan dan pembuangan bahan galian. Nah, jadi semua bahan galian tanah dan galian batu yang dapat dipakai dalam batas-batas yang mungkin harus digunakan secara efektif dan efisien untuk penimbunan kembali. Ini sebelum penimbunan kembali ini tentu saja ya harus dilakukan pengujian laboratorium atau apakah dia sudah sesuai dengan syarat atau enggak. Kalau misalkan kita hanya melakukan leveling untuk taman dan segala macam yang dia tidak load bearing, maka ya udahlah tutup mata aja juga beres lah. Cuma kalau misalkan kita harus melakukan penimbunan kembali untuk struktur yang bersifat load bearing, maka ini harus dianalisa lebih lanjut. Oke, ada masalah tadi sama audio saya. Oke.
bahan galian yang mengandung tanah yang sangat organik atau peat, atau mungkin ada tumbuhan itu dia eh, kalau misalkan akan menyebabkan pempadatan pekerjaan itu dan dapat mengakibatkan kegagalan atau penurunan itu tidak boleh digunakan ya. Tapi bukan berarti ini pasti kalau misalkan ada pit atau misalkan ada tanah organik itu tidak boleh digunakan, bukan begitu. Kembali tergantung kegunaannya. Waktu itu kami pernah menganalisis, mungkin saya sudah cerita ya mengenai perusahaan penimbunan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, di mana di situ ada logam berat yang dan bahan beracun lainnya, dan amonia yang sangat banyak dari hasil pabrik pupuk ya. Yang dia cari justru tanah-tanah seperti ini. Kenapa? Karena tanah-tanah seperti ini ketika digunakan sebagai lapisan penutup permeabilitasnya relatif lebih rendah. Itu yang dia dia targetkan. Kemudian juga ini setiap bahan galian yang melebihi kebutuhan timbunan atau tiap bahan galian yang tidak setuju oleh pengawas pekerjaan untuk digunakan sebagai bahan timbunan harus dibuang dan diletakkan oleh penyedia jasa di ruang milik jalan seperti yang diperintahkan pengawas pekerjaan. Jadi, kalau misalkan ada lebihan, itu dibuangnya juga jangan sembarangan. Harus ada izinnya, jangan main buang aja, itu nggak boleh. Syukur-syukur apabila bahan galiannya bisa dipakai lagi, ya mungkin bisa dipakai dan dijual, misalkan makadam atau segala macam itu kan kadang bisa digunakan kembali, kita bisa jual. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa digunakan dan hanya menjadi limbah, itu penimbunannya harus ada izinnya ya, jadi nggak sembarangan. Kemudian penyedia jasa harus bertanggung jawab terhadap seluruh pengaturan dan biaya yang diperlukan untuk pembuangan bahan galian yang tidak terpakai atau yang tidak memenuhi syarat untuk bahan timbunan. Nah, ini kembali ya, ini untuk jasa penggalian, untuk kontraktor galian, urugan, ini sangat-sangat penting. Dan apabila ada kawan-kawan yang nanti mau melakukan pekerjaan urugan, maka ini juga harus kalian faktor terhadap price kalian. Jadi jangan sampai klien kita punya ekspektasi bahwa kita yang akan mengurusi semuanya tahu beres, tahu-tahu ketika kita hitung-hitung, oh kalian nggak bisa nih melakukan penimbunan kembali. Kemudian bahan galian hasil galian struktur yang surplus tidak boleh diletakkan di daerah aliran agar tidak mengganggu aliran dan tidak merusak efisiensi atau kinerja dari struktur. Nah, tidak ada bahan hasil galian yang boleh ditumpuk sedemikian sehingga membahayakan seluruh maupun sebagian dari pekerjaan struktur yang telah selesai. Dan juga ada perhatian harus diberikan agar tidak terjadi penggalian yang berlebihan. Kemudian metode penggali dan pemangkasan harus disetujui oleh pengawas pekerjaan. Profil garis pasang pada setiap penambang dan interval 50 meter pada puncak garis pengarah untuk pemotongan yang menunjukkan posisi dan lereng pengarah rancangan ini lebih ke ini ya, desain dari penggalian nantinya seperti apa. Kita mau menggali untuk apa? Apakah nanti ada trasenya kalau misalkan kalau mau bikin jalan, ataukah nanti ada alur yang harus digali kalau misalkan kita mau bikin ini penahan tanah dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian singkapan batu haruslah dipisahkan terlebih dahulu dengan pengeboran sampai dalam atau peledakan jika disetujui atau diperintahkan oleh pengawas pekerjaan. Jadi ini kalau urusannya ada batu ya, kalau misalkan ketemu boulder, nah itu gimana tuh? Apakah harus diletakkan? Apakah harus diletakkan atau tidak? Kalau misalkan harus diletakkan, kira-kira kesulitannya apabila pakai jackhammer viabil atau enggak? Kalau misalkan enggak, kira-kira boleh melakukan blasting atau enggak ya? Nah, tuh. Kemudian semua permukaan pemotongan harus dibersihkan dari setiap bahan yang lepas yang akan menjadi berbahaya setelah pengerjaan selesai. Permukaan batu atau singkapan batu harus dibersihkan dengan cara manual bila mana dipandang perlu oleh pengawas pekerjaan. Bila mana kondisi permukaan tanah yang tak terduga dihadapi pada lokasi maupun yang mungkin menyebabkan ketidakstabilan permukaan lereng hasil pemotongan, tindakan-tindakan yang diperlukan harus dilakukan untuk menjamin kestabilannya. Nah, perubahan-perubahan yang perlu harus disetujui sebelum pengenalan berikutnya semua harus tergantung persetujuan pengawas. Jadi kita nggak asal gali, nggak asal madetin lagi, nggak asal apa harus ngikutin pengawas ya.
Kalau kalian desain and build, ya udahlah tutup mata, kalian yang ngawas, kalian yang bikin, kalian yang gali, kalian yang segala macam ya. Nah, mungkin sebelum lanjut, biar ada break dulu sedikit istirahat, karena selanjutnya kita akan melakukan hitung-hitungan, maka saya akan menggunakan sesi break di sini, meskipun ini hanya recording ini, ya, mungkin kalau yang di belakang, syukur-syukur di tengah-tengah ada yang datang. Oke. Kita akan break dan lanjutkan setelah jam 20.40. Oke. Kita akan lanjutkan. Ya. Sekarang eh, kita akan membahas, mungkin sudah mulai ada ya ya. Jadi, ya, apabila penggalian dilakukan dekat dengan struktur tetap atau kemiringan penggalian harus curam atau tingkat 90 derajat, maka penggalian harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pentuan selama masa penggalian. Jadi, maksudnya seperti sih. Contoh, ini saya akan buat ini ya. Kalian harus melakukan penggalian nih. Di sini sudah ada struktur tetap. Nah, kalian harus, di sini sudah ada struktur tetap, kalian harus menggali nih. Nah, kalian harus pastikan bahwa, oh, struktur ini dia tidak boleh runtuh. Apabila penggalian tidak bisa dilakukan, oh, sorry. Oh. Apabila penggalian terbatas ruangnya sehingga kalian tidak bisa melakukan sistem turap, sistem teras sharing dan segala macam karena terbatas ruangannya, maka ya kalian harus pastikan bahwa, oh, apabila kalian mau melakukan penggalian 90 derajat di sini tuh harus aman, tidak boleh runtuh. Mungkin kalau nggak ada strukturnya juga sama ya.
Kalau karena di sini area pekerjaan di sini nggak boleh runtuh. Ada beberapa tanah-tanah yang bisa ketika kita gali 90 derajat dia tidak akan runtuh. Nah, ini saya sudah seperti yang kalau yang ini dia udah ada ininya ya. Mungkin yang ini nih tuh lihat tuh dia digali 90 derajat kan ya udah aman-aman aja kan. Nah, tapi ada juga tanah-tanah yang dia secara kuat geser kurang sehingga apabila digali seperti ini dia dapat mengalami keruntuhan. Untuk mencegah keruntuhan tersebut, maka sebelum kalian melakukan penggalian, kalian harus pasang dulu nih struktur penahan tanah. Tujuannya apa? Supaya ketika kalian menghilangkan eh, ini tanah di sini nih, ya, maka tidak terjadi keruntuhan di situ. Ya kalian gali, ya sudah dia sudah ditahan. Jadi ya aman-aman aja struktur di sininya. Nah, tuh. Kemudian jelas kenapa sih kok bisa runtuh? Karena kan begini, ini akan saya buka lagi ya. Contoh kalian punya tanah nih, ya. Kalian punya tanah. Ups. Di dalam tanah itu tadinya ada gaya. Tanah kan dia sorry, dia kan terkompres eh, pertama dari atas ya. Kemudian ketika dikompres dari atas dia akan menyebar ke samping kan. Nah, ketika ke samping dia akan menyebar ke sini ya. Nah, oleh karena itu kita ketika di triaxial kita lakukan koreksi luas. Nah, pada umumnya misalkan ada tanah di sampingnya, maka ada gaya yang menahan ini sehingga dia cancel out. Oleh karena itu mungkin, nah seperti ini nih, dia cancel out. Nah, cuma ketika satu gayanya hilang, ya kalau ini kan ada H ya ditahan ya, kalau misalkan ini nggak ada, maka dia tidak ada gaya yang meng-cancel. Ketika misalkan ini, misalkan, misalkan ini dihilangkan masa tanahnya, karena ya biar enak. Selection tool. Yuk, saya akan buka software baru aja deh ya. Jadi tadinya kalian punya tanah nih. Nah, kemudian kalian eh, ini kan saya pasang gini ya. Nah, tadinya kalian punya nih di sini nih. Nah, tahu-tahu dihilangkan, otomatis kan di sini ada gaya yang mendorong dia ke arah samping kan. Ya ada dorong dia yang mengarah samping, akhirnya ini dapat apabila kuat gesernya tidak kuat, maka dia dapat mengalami keruntuhan. Nah, keruntuhan itu yang kita cegah. Jangan sampai dia mengalami keruntuhan. Oke. Eh, sekarang akibat dari hilangnya si tanah yang menahan tekanan lateral tanah yang ada di sini, maka akan ada tekanan lateral berlebih yang dialami oleh tanah tersebut dan berpotensi membuat struktur menjadi tidak stabil dan menjadi longsoran. Nah, ini pada umumnya tekanan lateral yang seperti ini itu diklasifikasikan eh, menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah tekanan tanah pada saat diam, tekanan tanah aktif, dan tekanan tanah pasif. Nah, ketika ini asumsi kalau misalkan ada struktur penahan ya seperti diaphragm wall gitu. Nah, ketika masa tanah menekan struktur penahan, tekanannya kita sebagai tekanan aktif. Nah, di sisi lain jika struktur penahan mendorong masa tanah, tekanan yang dihasilkan dikenakan sebagai tekanan pasif. Tekanan tanah saat diam adalah di mana struktur penahan tidak memiliki gerakan lateral. Jadi tekanan tanah pada saat diam itu ya seperti ini. Misalkan kalian kalau kalian begini, kalian baru masang, tekanan ini tekanan pada saat diam. Atau misalkan apabila tanahnya sudah stabil, sehingga ketika kalian hapus ini, dia tidak banyak, dia hanya bersifat sebagai penutup saja, tidak bersifat menahan tekanan tanah di sini, maka dia tekanannya at rest. Kalau misalkan di sini ada tekanan yang, kalau misalkan di sini dia tanahnya tidak stabil dan menekan si dinding ini, maka disebut tekanan tanah pasif aktif. Dan apabila di sini ada urugan lagi nih, dinding ini kan pasti dipasang ke bawah. Nah, dia kan akan menjepit si kaki dinding ini kan.
Nah, ini yang disebut sebagai tekanan tanah pasif. Hmm. Untuk perhitungan tekanan lateral kembali, itu sebenarnya sama aja secara umum kita gunakan rumus seperti pertekanan overburden ya. Nah, tapi bedanya kalau tekanan overburden itu hanya gamma dikali H. Nah, untuk tekanan tanah lateral ini dia harus dikalikan dengan KO atau koefisien tekanan tanah lateral. Nah, untuk perhitungan tekanan tanah lateral, misalnya kita mau menghitung, oh untuk wall ini berapa sih yang diterima, maka kita harus rumuskan sebagai berikut. P sama dengan 0,5 KO kali gamma kali H kali H. Kenapa sih kok bisa kayak gitu sih ya? Nah, karena begini. Ini kalian lihat kan ada diagram. Kenapa di sini nol? Kenapa di sini eh, ini ya? Kenapa di sini besar? Nah, di sini itu nol karena kan tadi rumusnya KO kali gamma kali H. Hanya nol maka P-nya kan nol kan? Nah, ketika di sini kan otomatis KO kali gamma kali H kan? Nah, H di sini, sorry, ketika di sini kan H kali H kan? Nah, kalau kayak gitu besaran dari gaya total ini apakah kita bisa ambil yang paling besar? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena kalau kita mau memusatkan suatu gaya, maka kan kita harus mencari titik berat gayanya tersebut kan. Nah, di titik berat gaya ini itu kalau kalian lihat grafiknya berbentuk segitiga, ya. Tentu saja titik beratnya kalau di segitiga kan ada di L per 3 ya atau H per 3 ya. Nah, eh, kemudian besaran total dari gaya terpusatnya itu berapa? Kita lihat nih luasannya. Nah, di sini kan luasan segitiga kita tinggal hitung aja luas segitiga ini berapa kan? Nah, di sini besar gayanya sebesar KO kali gamma kali H. Di sini ada H. Tandanya luas segitiganya setengah alas kali tinggi. Setengah KO kali gamma kali H kali H. Maka muncullah rumus ini. Setengah KO gamma H kuadrat. Ini. Kemudian ini untuk koefisien tekanan lateral tanah ya. Untuk tanah yang berkonsolidasi normal, ini dari bukunya Darwis, itu KO sama dengan 1 min sin V. V ini adalah sudut geser tanah. Kemudian untuk tanah berkonsolidasi berlebih atau fully consolidated, KO sama dengan KONC kali akar OCR. Ini normally consolidated kali akar OCR. Nah, ini selanjutnya ya. Kalau dari berdasarkan Menakul Hawi tahun 82, untuk tanah overlay consolidated digunakan KONC akar OCR kali sin V. Dan secara umum, KO itu dapat dihitung sebagai P per 1 PV ini angka Poisson ya, Poisson ratio atau bisa disebutnya. Nah, sebagaimana yang telah diuraikan, ini quote dari bukunya Darwis. Tekanan tanah dalam keadaan diam yaitu tekanan tanah yang terjadi akibat massa tanah pada duduk dalam keadaan seimbang atau dia tidak mengalami pergerakan. Kemudian tekanan tanah aktif yaitu tekanan yang berusaha untuk mendorong dinding penahan tersebut untuk bergerak ke depan menjauhi lereng tanah. Dan tekanan tanah pasif yaitu tekanan yang berusaha menahan atau mengimbangi tekanan tanah aktif. Tadi ya, yang dilawan di sini ya, yang tadi saya jelaskan di sini. Oops, sorry. Oke. Nah, sekarang nilai tipikal parameter tanah itu, kalau misalkan kalian nggak dapat dari laboratory testing karena kurang kompeten dan sebagainya, kalian bisa gunakan ini nih. Tipikal Poisson ratio untuk jenis-jenis tanah itu untuk lusen tanah 0,2 sampai 0,35, Densen 0,3 sampai 0,4, sandy soil 0,15 sampai 0,25, silt 0,3 sampai 0,35, unsaturated clay 0,35 sampai 0,4, saturated clay 0,5, clay with sand and silt sekian. Nah, untuk V ini juga ada, dan untuk coefficient of earth pressure KO juga sebenarnya ada gitu. Cuma lebih baik kalau kalian dapat manual. Nah, selain berat dari si tanah, yang kita harus pertimbangkan adalah adanya juga berat air. Jadi kalau misalkan ada muka air tanah di sini bagaimana? Kalau di sini ada muka air tanah, maka kalau di sini ini tekanan tanahnya, ini saya akan gambar, ini kalau bukan berwarna arah ya, tapi saya akan gambar ini di diagram tanahnya. Diagram tekanan tanah ini kan di sini mulai dari atas ke sini ya. Nah, tekanan air mulai dari muka air tanah sampai ke bawah. Dan ini gaya ini saling menambah. Oleh karena kenapa? Karena kan ini ditahan oleh si dinding juga kan. Jadi tadinya tekanan tanahnya segini, kemudian ini tekanan tanah ditambah tekanan air. Nah, gitu. Di sini ini tekanan tanah efektif karena kan kita tahu ya, eh,
prinsip dari tekanan tanah efektif itu adalah gamma tanah dikali H dikurangi gamma air kali H ya. Tuh. Nah, ini ada saturated dan impact of salt. Tuh, mungkin untuk eh, sekarang, nah tuh lihat ya tuh. PO sama dengan setengah KO kali gamma kali H kuadrat. Ini yang H tambah KO kali gamma kali H1 H2. Ini ada H total ya, H1 H2 ini ya. Bertambah KO kali H1 H2, kenapa H1 H2? Ya, karena ini H2 nih, ini H1, ini kan luas segitiga ya, luas persegi. Kan KO kali gamma kali H1, ini KO kali gamma kali H2 gitu. Ini KO kali gamma kali H1 dikalikan H2 ini. Segi. Dan di sini ada luas ini segitiga untuk saturated magnetic soil. Gamma aksen ini gamma W kali H2 kuadrat. Ini luas ACE, KO gamma kali H kuadrat. ACE, kemudian ini luas BCGE, BCEG, ya, kemudian luas EFG, EFG. Ini sebenarnya harusnya BCEF ya, bukan BCEG ya, BCEF ini salah ini dari buku. Soalnya kan luasnya kan ini, kalau luas surface ini kan alas tambah alas kali tinggi bagi dua kan, tapi kan ini kan cuma kotak, gitulah. Oke, mungkin ini pembukaan sedikit. Kita akan lanjut ke sesi 2 dalam 5 menit ke depan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah melihat rekaman ini. Saya akan melakukan stop recording.